Let's pray. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Katakan dengan senang hati, bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Fokus sama Tuhan, katakan dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, masing-masing sendiri dengan Tuhan. Gak usah perhatikan kiri kanannya. Resapi setiap perkataan dalam penyembahan ini, dan kita rindu merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Katakan dengan senang hati, dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
kasih untuk anak-anak ini. Aku berdoa, aku bersyafaat di hadapan untuk anak-anak ini. Engkau yang membawa mereka ke tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah hati mereka, ubahkan hati mereka. Aku berdoa supaya roh pengenalan akan Tuhan turun atas mereka. Aku berdoa supaya anak-anak yang ada di tempat ini berbeda daripada generasi mereka. Aku juga tidak berhenti berdoa kepadamu supaya Engkau memberikan mereka hati yang mau taat, hati yang mau diajar. Tuhan juga tambahkan kepada mereka kepintaran ya Tuhan, kepandaian ya Tuhan, supaya mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mereka. Engkau akan mengerjakan Roh Kudus jauh lebih besar daripada apa yang dapat bisa aku doakan. Engkau akan menaruh di dalam hati mereka hati yang suka memuji menyembah. Sebab ketika kami merasakan hadirat-Mu, ada damai, sukacita, dan itu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih. Kalau kami sebentar mau dengarkan firman yang singkat ya Tuhan, aku berdoa supaya ada tanah hati yang kebur untuk ditanami firman Tuhan. Mereka memiliki telinga seorang murid, dan Roh Kudus yang berkarya memberikan hikmat kepadaku untuk bisa menjelaskan kepada mereka dengan cara yang sederhana, dan Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian sesuai dengan usia mereka. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini, pertemuan ini ke dalam tangan-Mu sebelum kami belajar. Biarlah melalui ibadah ini mereka bukan saja nanti menjadi anak yang berhasil, tapi lewat ibadah ini mereka takut akan Engkau. Sebab orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi kalau firman singkatnya tulang pakai rekaman biasa aja supaya nanti uploadnya itu gak terlalu gitu ya. Nah, sekarang kita mau baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Putri, stand up please. Ya, kita dengerin ya Putri baca ini ya. Deh. Semua dengerin ya. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ke mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Satu lagi ayat 6. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, thank you. Ya. Jadi dengerin ya. Jadi Sarah mau sederhanakan ya. Berna, dengerin semuanya. Kita ini supaya kalian tahu, kita ini tidak selamanya akan hidup di bumi ini. Ya kan? Oke, kita ini tidak selamanya hidup di bumi ini. Coba kita lihat, kalau kalian masih muda, masih kebanyakan lengkap orang tuanya kan, kecuali di pos ya. Nah, kalau tulang juga udah nggak ada lagi kedua orang tuanya. Mungkin kakek nenek kalian, opung, udah pada nggak ada juga kan. Nah, jadi kamu harus ngerti, dengerin Berna, kita ini nggak selamanya di dunia ini. Suatu saat kita akan meninggal, ya kan Frans? Nah, dengerin. Jadi setelah manusia ini nanti mati, kemana kita tulang? Dengerin. Cuma ada dua tempatnya. Tempat kekekalan itu, tempat selama-lamanya itu cuma ada dua, yaitu sorga dan neraka. Nah, kata Yesus,
ya, karena Yesus adalah jalan menuju surga gitu ya. Nah, dia bilang sama murid-muridnya waktu itu, tetapi buat kita juga. Kata Yesus, 2000-an tahun yang lalu kan Yesus pernah hidup di bumi. Dia disalibkan, dia bangkit naik ke surga. Supaya kamu tahu ya, dengerin, tulang sederhanain. Di surga sana ada sebuah tempat yang indah sekali, dituliskan di kitab Wahyu. Di sana Yesus nungguin kita. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dengerin Bernard. Nah, di sana Yesus ngapain? Menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan rumah. Betapa kita bersyukur sebetulnya jadi orang Kristen, kan benar? Karena Yesus sekarang sediain rumah buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Tapi bukan cuma percaya. Soalnya di ayat firman lain di Matius katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk surga. Jadi kayak bertentangan kan, Theo? Lah, katanya kalau percaya Yesus udah terima Dia jalan ke surga. Terus kenapa kata Yesus bukan setiap orang yang berseru kepada Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga? Syaratnya apa? Kita harus menjadi pelaku firman, menjadi orang yang taat. Makanya gini ya, pokoknya sebisa mungkin tulang sederhana gini. Jadi dengerin, orang-orang yang percaya Yesus adalah calon penghuni surga. Orang-orang yang percaya Yesus, Veo, adalah calon pemilik rumah yang sekarang lagi Yesus sediakan di surga. Tapi gak semua, makanya tulang bilang cuma calon doang. Tahu kan calon kayak caleg gitu ya, kan belum tentu. Kita juga baru calon, karena kita percaya kepada Yesus, kita baru calon, benar. Nah, kalau gitu gimana dong supaya kita benar-benar dapatkan apa yang Tuhan sediakan di surga, ya kan? Kita sudah belajar di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi salah satu yang Tuhan kehendaki kita lakukan adalah membaca firman. Makanya tulang ajarin kalian baca firman, karena itu adalah salah satu hal yang kita lakukan. Sekarang tulang tanya, di luar sana banyak kan orang Kristen gak baca firman? Banyak. Nah, kata Tuhan kita harus menjaga perkataan kita sama seperti ayat hafalan kita tadi, ya kan? Nah, ayat hafalan kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, berarti perkataannya juga dari sekarang ya. Nih kan, udah harus dipersesuaikan. Jadi, Karen. Jadi kalau di surga itu, dengerin ya, di surga itu syaratnya kudus. Kudus itu suci, bersih, gak ada yang kotor di sana. Makanya gak boleh ngomong kotor. Gak tertarik ya? Yesus udah sediakan rumah di surga. Jadi kita belum lihat surga itu, tapi ada beberapa orang dikasih penglihatan surga, termasuk tokoh-tokoh di Alkitab, ya kan? Kamu gak tertarik ya? Di bumi ini bahkan kita mungkin gak punya rumah mewah, tapi di surga kita akan memiliki rumah yang dibuat oleh para malaikat Tuhan, dan itu pasti keren-keren. Gak mau. Makanya kalau untuk mendapatkan itu, ya, walaupun kita harus bayar harga, kita lagi malas, tapi kita harus baca firman, semua itu ada upahnya. Jadi kalau kamu lagi malas untuk baca firman ya, Berna, memuji menyembah Tuhan gitu ya, ingat Tuhan udah disediakan rumah. Tapi itu orang Kristen baru calon semuanya. Supaya benar-benar kita memilikinya, itu harus ikut syarat-syaratnya. Makanya di sini ya, tulang ajarin kalian untuk apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Ini adalah contoh murid. Ya, itu kan Yesus bicara sama muridnya. Karena nggak semua orang jadi murid. Nah, kalau murid itu ya kayak di perguruan, itu ikutin yang diajarin gurunya, ya kan? Kayak silat, kayak karate gitu kan? Nah, itu kan guru kasih contoh kan? Pelatihnya kan? Terus ikutin kan? Sama, orang Kristen juga gitu, Berna. Perhatiin tulang deh, ya. Karena apa? Banyak orang Kristen tidak hidup sesuai dengan
ajaran Tuhan kan? Kata Yesus, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Coba, di sana banyak orang yang ngomong kotor kan? Ya kan? Termasuk kita dulu, udah berkurang sekarang, masih ada yang ngomong kata-kata kutuk, ya kan? Nah, makanya kamu harus tahu sekarang bahwa Tuhan menyediakan rumah untuk kita. Tapi kita kan belum memilikinya. Tapi nanti kalau kita mati di dalam Tuhan, kita setia, kita menjaga hidup kita, menjaga perkataan kita akan punya rumah di surga. Coba bayangkan, aku akan memiliki rumah di surga kalau aku melakukan kehendak Tuhan. Iya. Jadi salah satu yang Tuhan kehendaki apa? Baca firman, memuji Tuhan, menjaga perkataan, berkata jujur, gak boleh bohong, ya kan? Iya. Jadi bergembiralah atas hal ini. Di bumi ini semuanya bisa, misalnya kalau terjadi gempa, nanti kan pada hari terakhir akan ada gempa bumi yang dahsyat. Semua itu akan hancur lebur. Kita nggak bisa bawa dari dunia ini ke surga, tapi kita punya pengharapan, ya kan Berna? Ya lihatlah tulang. Ya, kita punya pengharapan yaitu kita ini lagi dibuatin rumah di surga. Asal apa? Kita tetap setia percaya kepada Tuhan dan selama hidup melakukan kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kita baca firman setiap hari. Adalah kehendak Tuhan kita berdoa. Nah, terus orang-orang yang dikatakan Tuhan itu di ayat 23 kan, di Matius 27 dikatakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Ya, enyah apa artinya enyah? Diusir. Enyah lu pembuat kejahatan, walaupun dia pergi ke gereja, katanya orang Kristen, bahkan melayani, ya. Makanya tulang bilang, janganlah katakan perkataan yang jahat. Kayak kemarin ya, misalnya bersyukur sih Veo udah nggak lagi ulangin ya, bagus ya Dek. Nggak boleh berbuat jahat kepada orang, misalnya kita jelekin namanya, nggak boleh. Ya, nggak boleh kasar kepada orang, mukulin teman, ya kan Wati? Nggak boleh jahat. Jangan lakukan yang jahat, itu syaratnya. Sesederhana itu. Untuk tulang mau kasih tahu sama kalian anak-anak kecil, jangan jahat sama orang, jangan jahat perkataannya, jangan jahat kelakuannya, jangan jahat sama orang tua. Kalau orang tua harus dihormatin kan. Kalau memang dia suruh lakukan sesuatu, kamu harus lakukan, ya kan? Jangan ngomong kalau yang kemarin tulang bilang apa, ketus, ya ngomongnya tuh harus lembut, harus sopan, ya. Di ini jangan balas ketus, jangan teriak-teriak gitu ya. Nah, kalau kalian setia sama tulang dan tulang udah rasakan yang tetap setia itu udah mulai berubah pelan-pelan. Iya, kita harus nggak boleh jahat kata-kata, sikap kita, karena Tuhan sudah sediakan, Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita rumah. Makanya ya, orang Kristen yang tahu firman ini harus bersemangat, gak boleh putus asa. Karena apa? Pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan jadi bersemangat baca Alkitab kan Putri? Memuji Tuhan jadi semangat kan Putri? Iya kan? Iya, gak boleh malas-malasan lagi. Ya, sesederhana itu. Kita bersyukur Yesus sudah sediakan kita rumah. Kita adalah calon kuat untuk mendapatkan itu. Asal kita mau melakukan firman-Nya. Lalu bagaimana kita melakukan firman-Nya kalau kita nggak baca kan, Peo? Peo udah baca firman hari ini? Tuh kan? Frans udah belum? Nah itu dia. Kalau si di post nggak apa-apa, masih baru. Berna udah baca firman? Udah, bagus. Sarah? Belum kan? Nah kan sebelum snacking ya Kak Wati, si Peo, Frans sama Sarah harus baca firman dulu. Gus udah baca firman? Nah kamu harus baca firman juga sebelum snacking. Nia? Kamu juga? Benar nanti malam ya? Kalau benar, kamu kalau gitu tulang tanya, tua tanya, kemarin kamu baca Alkitab nggak? Nah makanya kamu nggak bisa dipercaya, nanti malam harus hari ini. Karen? juga harus baca firman. Katanya mau melakukan kehendak Tuhan.
Ya, harus baca firman. Putri, kemarin baca nggak? Oh, berarti malam ya. Nah, kalau dibilang belum tulang nanti malam, tulang cek kemarin baca nggak? Siapa tahu bilangnya nanti tapi kemarin juga nggak baca. Ya, jadi Kus, Sarah, Franz, kok jadi kesini tangannya Franz ya? Franz, Sarah sama Berna udah baca loh. Ya, nanti di pos juga masih baru, nanti diajarin ya sama Kak Wati gimana cara baca firmannya ya. Gitu, jadi harus baca firman kan supaya tahu kehendak Tuhan. Ya enggak sih? Kehendak Tuhan kan ada di firman itu. Oke? Ya, ini saja pesan singkatnya. Ingat, lagi-lagi Tuhan udah sediakan rumah buat orang yang percaya dan melakukan kehendaknya. Ya, jadi karena itu bersemangatlah untuk melakukan semuanya, baca firman, berdoa 3 kali sehari, doa sebelum tidur, sesudah bangun, dan doa makan. Oke, let's pray. Tuhan, aku mau ucap syukur untuk firman yang sudah Engkau taburkan kepada mereka. Lewat diriku sudah aku sampaikan sebisa mungkin untuk mereka. Aku percaya Roh Kudus yang jauh lebih berhikmat, lebih dahsyat untuk memberikan pengertian kepada mereka. Aku berdoa supaya tanamkan firman-Mu itu di dalam hati mereka. Semakin hari mereka semakin mengerti bahwa mereka adalah orang yang penuh pengharapan, sehingga mereka bersemangat untuk memuji, menyembah-Mu, bersyukur, membaca firman-Mu. Aku percaya mereka akan dibangkitkan imannya akan Engkau Tuhan, dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau sebagai jalan satu-satunya, jalan keselamatan, kebenaran, dan menuju ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu yang indah itu, dan kami akan pegang itu, dan kami akan terus bersemangat untuk mengikuti Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.